Tidak ada tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan di balik tindakan itu. Ini sesuatu yang sangat logis. Kalaupun sampai orang mengatakan saya tidak ada alasan apa-apa untuk melakukan sesuatu. Tidak ada alasan itulah adalah sebuah alasan. Dan karena itu semua yang seorang lakukan itu pasti ada alasannya. Ini bicara soal motivasi. Ini bicara tentang sesuatu yang mungkin tersembunyi. Ada maksud di balik sebuah tindakan. Lalu bagaimana dengan tindakan Tuhan? Dia juga adalah Allah yang selalu dalam bertindak mempunyai alasan. Tidak semata-mata dan semena-mena dia lakukan, tidak seenaknya dan sekenanya dia kerjakan. Tapi di balik setiap tindakan yang dia lakukan selalu ada misi. Walaupun tindakannya itu mungkin sulit diterima. Walaupun tindakannya itu mungkin menyusahkan dan menggelisahkan, atau tindakannya itu terkesan menjadi tindakan yang membinasakan, mengerikan, malapetaka misalnya. Namun kitab suci mencatat dan mengingatkan kepada setiap kita orang percaya untuk betul-betul memahami akan Tuhan yang selalu ada alasan di balik tindakannya. Dengan satu tujuan adalah bahwa setiap tindakan yang Tuhan lakukan, Dia mau orang-orang yang mengalami tindakan Tuhan itu menjadi makin antusias, berlandaskan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi di dalam Sabda Tuhan yang mau kita renungkan bersama dari Yehezkiel pasal 14 ayat 21 sampai 23. Dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Tuhan yang Maha Tinggi berkata, "Aku akan menjatuhkan keempat hukumanku yang paling dahsyat ke atas Yerusalem, untuk memusnahkan baik manusia maupun binatang. Hukuman itu ialah perang, bala kelaparan, binatang buas, dan wabah penyakit. Seandainya ada yang berhasil lolos dan menyelamatkan anak-anaknya, perhatikanlah mereka apabila mereka datang kepadamu. Lihat bagaimana jahatnya mereka, maka kamu akan sadar bahwa tepatlah tindakanku untuk menghukum Yerusalem. Lalu kamu pun akan mengerti bahwa segala tindakanku itu mempunyai alasan. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara." Satu tindakan yang paling tidak dimengerti oleh manusia, bahkan ditolak atau menjadi curiga dan marah seseorang kepada Tuhan adalah malapetaka. Satu tindakan penghukuman yang diberikan, entah itu perang, entah itu kelaparan, penderitaan, binatang buas, dan wabah penyakit yang tadi dicantumkan di dalam Yehezkiel 14 itu. Ini memunculkan sebuah pertanyaan dan reaksi yang keras dari orang-orang yang mengalaminya. Menganggap Tuhan tidak adil, atau menganggap Tuhan penuh murka, dan menganggap Tuhan itu seolah-olah bertindak sewenang-wenang dan menyiksa umat ciptaannya. Padahal sebenarnya Tuhan selalu punya maksud mulia di balik tindakan yang dipandang oleh orang-orang sebagai sebuah tindakan yang mengecewakan, menyakitkan, mengerikan, menyusahkan, dan menggelisahkan. Sebagaimana dalam Yehezkiel 14 tadi, Tuhan yang Maha Tinggi itu berkata dengan tegas bahwa Dia punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas Yerusalem. Kenapa atas Yerusalem? Bukankah Yerusalem pusat ibadah orang-orang Yahudi pada waktu itu? Kenapa dikatakan dimusnahkan baik manusia maupun binatang di sana? Ini merupakan satu tindakan tegas dari Tuhan sesungguhnya yang Maha Tinggi, yang justru lewat tindakan tegas yang susah dimengerti itu, Tuhan sebenarnya sedang memurnikan. Tindakan hukuman yang dahsyat itu justru paling berkhasiat untuk membuat seseorang menjadi taat kembali kepada Tuhan. Karena cara halus tidak membuat orang menjadi kembali kepada Tuhan. Tuhan kerap kali memakai cara tegas dan keras supaya orang yang hatinya keras menjadi hancur, luluh di hadapan Tuhan dan bertobat. Kembali antusias untuk hidup berlandaskan Tuhan. Ini yang sebenarnya hilang di dalam penerima surat Yehezkiel ini. Tuhan berkata kepada orang-orang Yerusalem yang berarti orang-orang yang rajin beribadah tetapi tidak punya dasar.
orang-orang beribadah yang tidak punya fondasi. Landasannya hanya sekedar ritual, hanya sebuah kewajiban, bukan berlandaskan Tuhan sendiri. Ini yang Tuhan tegaskan. Makanya berulang kali dia katakan, "Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara." Ungkapan ini senada dengan bagaimana Tuhan sering berkata di dalam Perjanjian Lama bahwa Dia menurunkan musibah ini, musibah itu dengan satu catatan di bagian akhir agar mereka mengenal Tuhan Allahnya. Ini yang seringkali membawa manusia kepada sebuah pertobatan. Bukan ketenangan justru, tapi malah kehancuran membuat orang menjadi datang kepada Tuhan. Walaupun tidak sedikit pula kehancuran membuat orang menjadi jauh daripada Tuhan. Tapi inilah justru pengujian. Kalau malapetaka datang menimpa manusia dan manusia itu mau datang kepada Tuhan, maka di balik malapetaka itu Tuhan mau beri pusaka. Tuhan memberikan sebuah warisan untuk supaya seseorang berlandaskan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang kita mau renungkan bersama. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun sulit diterima, mungkin itu hal buruk, perkabungan, duka cita, sakit, penyakit, kegagalan, mungkin peperangan, mungkin kerugian, mungkin kegagalan ekonomi, dan sebagainya. Masalah bertubi-tubi menimpa. Tuhan izinkan dengan satu maksud di baliknya. Bukan tanpa alasan, Dia selalu punya alasan di balik tindakannya, yaitu Dia mau untuk setiap orang yang mengalami masalah-masalah buruk atau peristiwa-peristiwa sulit yang pahit, yang susah diterima, Tuhan mau orang itu menjadi makin antusias berlandaskan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan berlandaskan perasaan, bukan berlandaskan segala macam pergumulan dosa manusia, tetapi berlandaskan Tuhan, batu karang yang kokoh itu. Dialah solid rock itu. Dialah batu karang yang teguh. Sehingga kalau kita antusias berlandaskan pada Tuhan, setelah melalui malapetaka atau masa-masa malapetaka menimpa kita, Tuhan mau justru lewat itu semua dengan antusias berlandas padanya. Iman kita tidak akan kandas. Karena berlandas Tuhan, tak akan kandas iman kita. Bukan berlandas apa kata orang, tapi berlandaskan apa kata Tuhan. Dan bukan saja tidak kandas, iman juga tidak akan terhempas, hilang begitu saja, karena landasannya tepat, yaitu Tuhan sendiri. Karenanya atas dasar apa kita percaya kepada Tuhan? Pikirkanlah itu, renungkan. Kalau kita berdasarkan sabda Tuhan, kita akan hidup. Kalau kita berdasarkan melakukan sabda Tuhan, kita seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh. Angin badai datang tidak akan goyah. Segala musibah menimpa dia tidak akan goyah, karena fondasinya kuat, landasannya jelas, batu karang yang kokoh. Mari belajar lagi antusias berlandaskan Tuhan, supaya iman kita tidak kandas dan terhempas di tengah jalan. Tuhan masih membimbing kita dan menyertai kita. Berjuang lagi bersama dengan Tuhan. Hanya Dia memampukan kita untuk makin antusias berlandaskan Tuhan. Amin.